Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Rama Putri, kelompok 04, prodi Psikologi. Di sini saya akan memberikan informasi tentang 5 protokol kesehatan 5M dan juga tentang vaksinasi. Maraknya penyebaran COVID-19, kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam mencegahnya. Maka ikutilah dan taatilah protokol kesehatan 5M. Apa saja? Yang pertama yaitu mencuci tangan. Selalu dan tetapkan terhadap diri Anda bahwa kita harus selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, minimal 20 detik. Yang kedua yaitu memakai masker. Namun semuanya harus tetap waspada karena banyak oknum jahat yang merius masker bekas sisa dari orang lain untuk dipakai kita. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Walaupun murah tapi tidak aman, gimana dong? Kita mempertaruhkan kesehatan nyawa kita terhadap sebuah masker yang notabene tidak aman untuk dipakai. Maka kalian semua harus berhati-hati ya. Selanjutnya yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang lebih dipatuhi adalah menjaga jarak. Why? Kenapa harus menjaga jarak? Karena dimuat dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan di fasilitas umum dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Bisa disebutkan bahwa jarak yang harus kita taati yaitu 1 meter untuk menghindari orang terkena droplet dari orang yang kemungkinan beliau itu memiliki bibit-bibit COVID-19. Contohnya itu ketika dia bicara, batuk atau bersin, maka virus COVID-19 itu bisa menyebar melalui itu. Maka kita harus senantiasa menjaga jarak aman. Yang nomor 4 yaitu menjauhi kerumunan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan. Semakin kita di rumah, itu semakin baik. Makanya di era sekarang, pendidikan kita dilaksanakan di rumah. Banyak yang mengeluh, saya nggak paham kalau online, kayak saya gini. Tapi bagaimanapun juga kita harus menaati karena demi kebaikan kita semua. Kalau kita nggak menaati, maka semakin panjang kita belajar secara online. Maka kita harus menaatinya. Semakin kamu banyak bertemu orang, semakin kamu banyak berkerumun dengan orang, maka semakin banyak kamu memiliki kesempatan untuk tertular penyakit COVID-19. Menurut riset bahwa COVID-19 itu lebih menyerang orang yang memiliki penyakit kronis dan orang yang tua atau lansia. Mengurangi mobilitas. Nah, penyebab tersebarnya COVID-19 juga mobilitas ya. Ketika kita berangkat, kita swab dalam keadaan negatif. Namun, gimana kalau pulang? Kita kan nggak tahu. Ketika kita berkerumun, maksudnya kita bertemu dengan orang, apakah orang ini terdapat positif COVID namun tidak ada gejala, kan kita tidak tahu. Makanya kita harus stay in home, kita harus tetap di rumah. Sebisa mungkin kita menghindari atau mengurangi mobilitas. Walaupun ke pasar, walaupun ke supermarket, kita bisa melalui via online yang diberikan kepada suatu tempat rumah makan ataupun suatu minimarket. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, gimana teman-teman? Udah mengerti prokes 5M? Nah, kita sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneruskan nih, mensebarluaskan pentingnya kita dalam menjaga prokes 5M dalam kehidupan sehari-hari agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita capek, kenapa COVID harus datang gitu. Oke, nggak apa-apa, namanya juga takdir, namanya juga hidup ya.
Tapi kita sebagai manusia harus menaati segala bentuk kebijakan yang di situ dimuat untuk kebaikan kita. Namun pandemi COVID ini segera berakhirlah, kasihan gitu. Kasihan orang yang terdampak pandemi COVID, apalagi pekerjaan dan ekonomi. Kasihan sekali. Oke, tadi kan prokes 5M. Sekarang vaksinasi. Kalian tahu nggak vaksinasi itu apa? Ayo. Vaksinasi itu yaitu imunisasi atau pemberian vaksin ke dalam tubuh kita agar tubuh kita itu kebal terhadap suatu penyakit. Nah, kebetulan kita sedang terkena pandemi COVID-19. Maka kita harus menggalakkan, kita harus memberikan tubuh kita itu kekebalan dengan cara vaksin COVID-19. Jenis-jenisnya apa aja sih Kak vaksin itu? Nah, jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. Efek samping dari bentuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi. Yang pertama yaitu demam ringan, yang kedua rasa lelah, yang ketiga sakit kepala, yang keempat pegal pada otot dan sendi, yang kelima menggigil, yang keenam yaitu diare. Nah, apabila tubuh mengalami reaksi yang lebih besar setelah vaksinasi, apa yang kita lakukan? Pertama, kita tetap tenang. Yang kedua, apabila terjadi nyeri pada bekas suntikan, maka harus dikompres dengan air dingin. Lalu jika terjadi demam, kompres dengan air hangat, lebih sering mandi air hangat, dan perbanyak minum air putih. Jika dibutuhkan, obatnya itu sesuai dengan petugas kesehatan. Jadi kita omong-omongan dulu sama petugas kesehatannya, ini enaknya, ini bagusnya, atau lebih tepatnya itu amannya itu pakai obat apa kalau kita terdampak terkena reaksi vaksinasi yang berlebihan. Setelah itu, jika reaksinya itu sangat berlebihan, lebih dari 3 hari, maka segera hubungi petugas karena itu perlu penanganan yang khusus. Nah, apabila ada reaksi itu, kita tuh harus bersabar. Kita itu adalah tubuh, kita tuh manusia biasa. Kita itu perlu kita itu kenapa sih kita kok ada reaksi tersebut? Karena kita tuh membangun kekebalan tubuh. Seorang baru dikatakan vaksinasi setidaknya 2 minggu setelah dosisnya lengkap. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas apa belum? Nanti kalau nggak jelas, silakan tulis di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan. So, thank you ya. Terima kasih telah menonton video prokes 5M dan juga vaksinasi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. インドネシア政府によりますと、インドネシアでは、インドネシアに住むインドネシアに、インドネシアから、インドネシアでは、1日の新規感染者が、Ya, masuk aja Pak. Masuk. Sejumlah ambulans beriringan tiba di komplek perumahan Dasana Indah, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ambulans Sejumlah foto pasien corona yang dirawat di salah satu rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Diduga langgar aturan PPKM darurat di Kota Semarang, sebuah warung makan disemprot petugas. Viral di media sosial, video menampilkan narasi bahwa warga di Kota Bandung ditolak dan diusir oleh warga dan pihak perangkat setempat lantaran terinfeksi COVID-19. Dalam narasi video tersebut disebutkan, kejadian itu terjadi di Jalan Batu Kencana RT 4 RW 12. Kami sedikit menambahkan, melaporkan juga ke beliau, kenapa ini penting, karena beberapa daerah seperti Kasus COVID-19 masih meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir di